Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, hari Rabu, malam Kamis tanggal 6 Jumadats Tsani 1447 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 26 November 2025, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita mengawali materi hari ini, kita akan membaca sebagian dari ayat-ayat yang termaktub di dalam surat yang mulia, surat Abasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ الذِّكْرَى أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ
Para hadirin dan hadirat sekalian dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita memasuki materi hari ini, dimohon keikhlasannya untuk mendoakan saudara kita, jamaah kita yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit yang berat, yaitu Bapak Slamet Wardoyo dan Bapak Kusnarto. Kita doakan semoga beliau berdua dan juga seluruh saudara-saudara kita sesama muslim yang sedang diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan sakit, kita doakan semoga mereka segera dikaruniai kesembuhan total oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabban nas mudhibal ba's ishfi Pak Slamet Wardoyo wa Pak Kusnarto wa mardal muslimin. أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس مذهب البأس اشفهما ومرضى المسلمين. أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس مذهب البأس اشفهما ومرضى المسلمين. أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Para hadirin hadirat sekalian dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah selesai membahas ayat ke-9. Apa bunyinya? Wa huwa yakhsha. Hari ini kita akan membahas ayat berikutnya, yaitu ayat ke-10. Seperti biasanya kita akan mengawali dengan menyebutkan apa korelasi dan hubungan antara ayat ke-9 yang sudah kita pelajari dengan ayat yang ke-10 yang akan kita pelajari. Jamaah yang kami hormati, kalau pada pertemuan yang lalu dan sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang kondisi seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang punya keterbatasan fisik. Siapa itu? Abdullah ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha. Adapun orang yang datang kepadamu wahai Muhammad dengan penuh semangat, wa huwa yakhsha, dan dia memiliki khasyah, perasaan takut yang dilandasi ilmu, pengagungan, dan perasaan cinta kepada Allah. Jadi Allah Azza wa Jalla di ayat yang ke-8 dan ke-9 sedang menceritakan tentang kondisi Ibnu Ummi Maktum. Adapun di ayat yang ke-10 Allah Subhanahu wa taala berpindah menjelaskan tentang sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Ummi Maktum. Jadi ayat ke-8 dan ke-9 menjelaskan tentang kondisi Ibnu Ummi Maktum yang datang kepada Nabi SAW. Sedangkan ayat yang ke-10 menjelaskan tentang sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat didatangi oleh siapa? Ibnu Ummi Maktum.
Apa sikap yang Nabi SAW berikan kepada Ibnu Ummi Maktum? Allah sampaikan, fa anta anhu talaha. Engkau wahai Muhammad mengabaikannya. Mengabaikan siapa? Ibnu Ummi Maktum. Allah Subhanahu wa taala menceritakan sikap Rasul sallallahu alaihi wasallam sekedar menceritakan atau ada unsur teguran di situ? Ada unsur apa? Teguran. Jadi Allah Azza wa Jalla bercerita bukan sekedar bercerita. Ya. Jadi dalam Al-Quran itu banyak kisah atau tidak? Banyak banget. Bahkan sebagian ulama mengatakan sepertiga Al-Quran isinya apa? Kisah. Kisah-kisah yang dibawakan di dalam Al-Quran itu bukan dongeng. Bukan kisah fiksi. Kancil, nyolong, timun. Ya. Bawang merah, bawang putih, malin, kundang. Kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran itulah kisah-kisah yang sangat berbobot. Yang ada pelajaran-pelajaran penting di dalamnya. Nah, Allah Azza wa Jalla di dalam surat ini menyebutkan sebuah kisah tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa anta anhu talaha. Engkau mengabaikannya. Allah Azza wa Jalla ketika menyampaikan tentang sikap Nabi SAW kepada Ibnu Ummi Maktum, sejatinya itu adalah teguran. Teguran halus. Teguran apa? Halus. Teguran yang mengajarkan kepada kita tentang pentingnya memiliki skala prioritas di dalam dakwah dan di dalam interaksi sosial. Jadi ketika kita berinteraksi dengan orang lain, ketika kita mendakwahi orang lain, itu kita harus punya skala nopo prioritas. Mana yang mendesak didahulukan, mana yang boleh sementara di nopo ditunda, dipending. Jadi teguran halus dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sebuah fondasi etika sosial. Jadi seorang muslim ketika dia bersosial, ketika dia bermasyarakat, dia punya fondasi etika. Apa fondasi etikanya? Menempatkan nilai ketakwaan dan ketulusan hati di atas segala bentuk keunggulan duniawi. Pondasi etika bersosial di dalam agama kita adalah lebih mementingkan ketakwaan seseorang dan ketulusan hatinya dibandingkan sekedar keunggulan apa? Duniawi. Saya kasih contoh. Di samping kanan jenengan ada orang yang Masya Allah rajin beribadah. Ngaji mangkat terus. Sholat ratau telat. Ramah, sume. Hanya saja dia orang miskin. Gak terkenal.
Gak pernah viral. Di samping jenengan yang sebelah kiri ada seorang YouTuber terkenal. Seorang apa? YouTuber terkenal. Subscribernya sudah jutaan. 4,5 juta. Masya Allah. Sholat ora tahu. Ngaji apa? Maning. Kira-kira jenengan akan lebih ramah kepada yang mana? Hah? Jujur. Kapan maning? Kesempatan? Langka. Next thing kita bendina ketemu. Ketika kita berinteraksi, kita itu punya pondasi. Pondasinya apa? Pondasinya nilai ketakwaan seseorang di atas segalanya. Di atas apa? Segalanya. Kenapa? Karena yang dilihat sama Allah Azza wa Jalla bukan kedudukan sosial. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah Subhanahu wa taala itu bukan melihat casing kalian. Apa? Casing. Casing siapa? Tampilan. Tampil. Suki, ganteng, apa maning? Viral. Itu semuanya apa? Tampilan. Wala ila amwalikum, juga tidak melihat kekayaan kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi yang dilihat oleh Allah Azza wa Jalla adalah hati. Yang dipenuhi dengan keimanan, ketakwaan, ketulusan, keikhlasan. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Khasyah wa a'malikum. Dan yang akan dilihat oleh Allah amalan. Sholat, ngaji, puasa, birrul walidain. Itu yang akan dilihat sama Allah Azza wa Jalla. Sehingga teguran Allah Azza wa Jalla kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mengajarkan kepada kita bahwa orang-orang semisal Ibnu Ummi Maktum ini harus diprioritaskan. Harus didahulukan. Harus dipentingkan dibandingkan yang lain. Kenapa Ustaz? Karena biasanya, karena umumnya orang-orang yang seperti Ibnu Ummi Maktum ini biasanya lebih tulus. Biasanya lebih ikhlas. Biasanya ketika dinasehati lebih mudah menerima. Ada sebuah obrolan menarik yang terjadi antara Kaisar Romawi yang dikenal dengan julukan Heraklius dengan Abu Sufyan sebelum Abu Sufyan masuk Islam. Jadi Heraklius ini pengen tahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu siapa. Maka di antara delegasi Quraisy yang datang menemui Heraklius ini, ditanya sama Heraklius, siapa di antara kalian yang punya hubungan kekerabatan paling dekat
dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ini orang cerdas nih. Siapa? Heraklius. Karena biasanya yang lebih ngerti tentang seseorang adalah kerabatnya. Maka angkat tanganlah sinten? Abu Sufyan. Padahal saat itu Abu Sufyan pro atau kontra? Kontra kepada dakwah siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dilematis sebenarnya. Abu Sufyan ini mau menjelek-jelekkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau menjelek-jelekkan tidak sesuai dengan apa? Fakta. Dan buat orang Arab jahiliyah saat itu, Arab jahiliyah. Berarti musyrik. Kejujuran itu sangat dijunjung tinggi. Subhanallah. Wong musyrik. Bayangkan kan. Tapi menjunjung tinggi apa? Kejujuran. Jadi dia itu nggak mau bohong. Kebohongannya itu dicatat sejarah. Kemudian menjadi aib. Walaupun walaupun kejujurannya itu sebenarnya bukan mencari ridho Allah. Hanya sekedar untuk menjaga apa? Reputasi, nama baik, ya, citra gitu ya. Tapi ya mending ya daripada wong sing ora jujur gitu loh. Ya. Tapi lebih mending lagi kalau jujurnya lillahi ta'ala. Di antara celah yang Abu Sufyan dengan celah itu beliau bisa menjatuhkan ya Nabi kita Muhammad SAW. Cuma satu saja. Apa itu? Ketika Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan, Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam pengikutnya orang kaya apa orang miskin? Pengikutnya para pejabat atau rakyat jelata? Itu pertanyaannya. Pengikutnya para bangsawan atau para budak? Itu pertanyaan siapa? Heraklius. Nah, di situ Abu Sufyan kayaknya menemukan amunisi untuk menjatuhkan Nabi SAW. Yang ikut adalah orang-orang lemah, para budak, orang-orang yang dipandang sebelah mata. Itu jawaban siapa? Abu Sufyan. Sesuai realita atau tidak? Sesuai. Sesuai realita. Emang Rasulullah SAW awal-awal beliau berdakwah itu lebih dominan pengikutnya dari orang-orang lemah. Walaupun ada seperti Abu Bakar itu bangsawan. Betul. Akan tetapi dibandingkan yang lainnya seperti Bilal, seperti siapa? Sumayyah, seperti Yasir, Ammar. Itu lebih banyak yang orang-orang lemah dari kalangan budak, rakyat jelata. Maka Abu Sufyan pun, kesempatan ini. Maka kata Abu Sufyan, pengikutnya orang-orang lemah yang dipandang sebelah mata dan seterusnya. Artinya ini orang mungkin menurut bahasa kita sekarang receh lah ya. Receh. Ternyata komentar Heraklius di luar perkiraan. Apa kata Heraklius? Wa hakadha atba'ul anbiya. Yang namanya nabi dari zaman ke zaman ya seperti itu. Seperti itu maksudnya apa? Ya pengikutnya lebih dominan orang-orang lemah. Justru itu membuktikan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi seperti nabi-nabi sebelumnya. Para ulama menganalisa ungkapan Heraklius tadi. Yang itu kemudian dibenarkan
ya, dalam beberapa dalil, ya. Kenapa kok para nabi lebih dominan pengikutnya dari kalangan orang yang lemah? Kenapa coba? Biasanya orang lemah itu lebih halus hatinya, lebih lembut, lebih gampang dinasehati. Berbeda dengan orang punya kedudukan, berbeda dengan orang yang punya pengikut banyak, berbeda dengan orang kaya. Sering di antara mereka itu disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, amma manis taghna. Masih ingat manis taghna? Merasa enggak butuh. Merasa enggak butuh. Harap mangkat ngaji be. Siapa? Numpak apa kayak Ustaz? Motor lah. Kayak si mengeneh. Subhanallah. Tapi yang hadir mudah-mudahan di sini enggak seperti itu. Ya. Maka seperti Ibnu Ummi Maktum ini harus diprioritaskan. Kita hari ini ya, ketika bertemu dengan orang yang beragam status sosialnya, jangan cuma memperhatikan orang kaya tok. Jadi kalau misalnya jangan jadi takmir masjid, ya, yang datang ke masjid itu orang yang pakai mobilnya apa? Mobil mewah, dan ketone dompetnya kan disambut enggak? Sambut enggak? Sambut lah. Boleh? Boleh. Tapi apakah sambutan Anda seramah itu ketika ada pemulung datang? Ketika nun sewu ada ojol yang nun sewu sudah lusuh jaketnya, apakah Anda seramah itu menyambutnya? Jadi menang baik. Apa untuk takmir masjid? Ini pelajaran moral untuk kita semua. Dan ini bukan hanya di masjid saja, di sekolah pun juga demikian. Pihak sekolah, guru, kepala sekolah, BK, dan seterusnya. Ketika menghadapi siswa-siswa dari kalangan menengah ke atas, anaknya pejabat, anaknya saudagar, anaknya apalagi, anaknya bos, apakah sikap Anda sama dibanding ketika menghadapi nun sewu, anaknya buruh, maaf anaknya pemulung, maaf anaknya tukang beca? Apakah sikap Anda sama? Ketika mengeles, bukan ngeles. Ketika memberikan les kepada seorang siswa yang bayarnya apa? Gede. Dengan ngajar TPQ sing gratis. Apakah fokusnya sama? Disitulah keikhlasan kita di dalam berinteraksi diuji. Ya. Seharusnya kita itu bersikap dan berwajah berseri-seri. Itulah kenapa kemudian Rasulullah SAW ditegur di awal ayat surat Abasa. Napa? Abasa wa tawalla. Abasa, bermuka masam, wa tawalla, dan memalingkan muka. Jadi sikap yang baik, ya, sikap yang baik kepada orang lain, terutama orang-orang yang lemah, itu bukan hanya sekedar raut muka saja, bukan hanya sekedar senyum. Yang senyum itu sebenarnya bisa
bisa dipoles. Ya. Tapi seharusnya bukan hanya senyum mukanya, tapi juga ada perhatian. Ada kehangatan emosional. Tatapan mata yang fokus dan mendengarkan secara aktif. Ya. Terutama kepada orang-orang yang lemah. Baik itu lemah hartanya, baik itu lemah fisiknya, maupun lemah imannya. Lemah apa? Hartanya berarti orang miskin. Lemah fisiknya berarti orang yang punya kekurangan fisik, maaf, buta atau apa? Tuli, ya, atau bisu, ya. Itu kekurangan, itu kelemahan fisik atau kelemahan iman. Orang yang pengen memperbaiki diri dan dulunya punya masa lalu yang kelam. Orang-orang seperti ini itu perlu disikapi dengan sikap yang ramah. Makanya Masya Allah, ya, mulai ada di antara para ustadz yang menggunakan penerjemah. Menggunakan apa? Penerjemah. Penerjemah untuk teman-teman tuli. Teman-teman apa? Tuli. Ya. Dan penerjemahnya itu menerjemahkan isi pengajian. Jadi selama ini biasanya penerjemah ada dalam apa? Konferensi pers, dalam berita. Menurut jenengan, lebih urgen mana penerjemah di pengajian atau penerjemah di berita tentang perampokan, perceraian, rebut-rebutan gono gini? Lebih penting mana kira-kira? Dua-duanya penting. Masalahnya pas pengajian orang penerjemahnya. Nah, sebagian ustadz sudah mulai itu. Di Jakarta ada pengajian yang disediakan apa? Penerjemah. Dan teman-teman tuli, ya, itu disendirikan di sebuah ruangan, ada penerjemahnya. Nah, ini perlu dicontoh sama yang lain. Ya. Karena mereka pakai suara nggak bisa. Bisanya pakai apa? Bahasa isyarat ini. Saya nggak tahu gimana caranya. Ya. Makanya kalau ada di antara jenengan yang punya kemampuan, itu bisa ambil peran di situ. Ya. Pahalane insya Allah kayak pahalane ustadz. Ya, Masya Allah. Ya. Dan itu enggak cuma untuk teman tuli. Mereka lebih suka dikatakan teman tuli ya, dibandingkan apa? Tunarungu. Ya, ini saya juga baru dapat ilmunya. Mereka lebih suka dikatakan teman tuli daripada tunarungu. Makanya dari tadi saya pakai kalimat apa? Teman tuli. Ya, bok tuli itu ya, itu lebih suka mereka. Ya, itu bukan hanya yang mengambil manfaat orang yang hadir di pengajian, termasuk orang-orang yang mengikuti pengajian itu secara online. Dan rekaman itu nanti akan bertengger ya di YouTube atau di media sosial yang lainnya sekian tahun, dan sekian tahun itu si penerjemah mudah-mudahan mendapatkan pahala seperti ustadznya. Ini namanya perhatian secara maksimal. Oke, kemudian pelajaran yang diambil juga di sini adalah ketika Allah Azza wa Jalla menegur Nabi kita Muhammad SAW, fa anta anhu talaha. Talaha itu apa tadi? Mengabaikan. Kata sebagian ulama, berarti kalau ada orang datang, kita harus fokus. Jadi kalau ada orang belajar, kita nggak boleh abai. Abai maksudnya kepriwe? Mulang karo dolanan HP. Kowe ora oleh. Adakah guru yang seperti itu?
Oh, zaman jenengan sekolah mbiyen urung ana HP ya. Ya udah yang masih sekolah, anak-anak mahasiswa, ada nggak dosen, guru yang sambil ngajar, sambil apa? Balas WA gitu, sambil nyimak Quran, sambil ya update status, ada nggak? Takut ya ngomongin fakta? Ada. Saya bilang enggak ada. Ada. Wong karo nyimak Quran, karo apa? Balesi WA. Wong karo nyimak Quran, karo update status. Enggak bener. Ya. Itu termasuk talaha. Termasuk apa? Talaha. Mengabaikan murid. Itu hanya dilakukan guru atau orang tua juga. Mau wis merasa wah alhamdulillah utuh nyong. Siki kena mbok. Yo. Ada enggak orang tua ditanya sama anaknya pelajaran. Anak enggak paham. Abi atau Pak, ini gimana cara ngerjakannya? Bapak lagi sibuk. Ngana ngone? Ibu ne mana umi ngana tergopoh-gopoh datang ke tempat ibunya. Ternyata ibunya lagi live TikTok. Ibu lagi sibuk. Emang siapa? Anak kita itu bukan bal pingpong. Fokus, berikan perhatian kita. Oke. Berarti Allah Azza wa Jalla menegur siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan teguran yang halus dan harus diingat, jamaah yang kami hormati. Allah menegur Rasulullah SAW bukan untuk merendahkan beliau. Ini sering disalahpahami. Allah Azza wa Jalla menegur Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam bukan untuk menjatuhkan kehormatan beliau. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur Nabi-Nya Muhammad SAW bukan dalam rangka mengolok-olok beliau. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala justru ingin menunjukkan kepada kita betapa mulianya Rasulullah SAW. Betapa jujurnya Rasulullah SAW dan betapa tulusnya Rasulullah SAW. Betapa apa? Mulianya, betapa jujurnya, betapa tulusnya. Kok bisa? Ini harus kita dudukkan. Betapa apa? Mulianya Rasul. Betapa jujurnya Rasul SAW, betapa tulusnya Rasul SAW. Pertama kita bahas betapa mulianya Rasul SAW. Sikap bermuka masam ketika lagi fokus sibuk urusan penting, ada orang nyela, kemudian bersikap masam. Manusiawi enggak? Manusia. Siapapun bisa melakukan itu. Sesuatu yang manusiawi buat orang lain dianggap biasa. Buat manusia sempurna itu tidak biasa. Jadi Allah Azza wa Jalla sedang mendidik, membimbing Nabi-Nya Muhammad SAW untuk menjadi sosok yang sempurna, manusia yang sempurna dan paripurna. Justru itu menunjukkan kemuliaan Nabi kita Muhammad SAW. Buat orang lain itu hal biasa. Tapi buat beliau, manusia yang sempurna, itu gak biasa. Jadi Allah Azza wa Jalla ingin membimbing Nabi-Nya Muhammad SAW untuk menjadi manusia yang paling sempurna. Yang betul-betul bisa dijadikan sebagai uswatun hasanah. Satu, menunjukkan apa? Betapa mulia. Yang kedua, menunjukkan betapa jujurnya Nabi SAW. Kok bisa Ustaz?
betapa jujurnya. Saya kasih ilustrasi kepada jenengan. Seorang tokoh, seorang apa? Tokoh, pejabat, bisnismen, ketika menulis biografi dirinya sendiri, kira-kira hal-hal yang nggak baik, yang nggak pantas, tahu nyolong rambutan, itu kira-kira dia tulis nggak? Yang namanya orang nulis biografi pengen terlihat perfect, sehingga yang ditampilkan yang baik-baik saja. Loh, walaupun penulisnya orang lain, penulisnya pengen bersikap objektif, ketika masuk ke meja si apa yang disebutkan biografinya, langsung coret. Kenapa? Wah, ini bisa merusak reputasi saya, citra saya yang saya bangun selama ini. Pertanyaannya, Rasulullah SAW ketika menceritakan teguran Allah kepada beliau, itu menunjukkan beliau jujur sejujur-jujurnya. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Kenapa? Karena Al-Quran adalah wahyu dari Allah, bukan bikinan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andaikan itu bikinan Nabi Muhammad SAW, maka mungkin saja seperti yang dilakukan oleh sebagian orang, diapain? Dicoret. Tapi buktinya nggak dicoret. Itu menunjukkan betapa jujurnya Nabi kita Muhammad SAW. Terakhir, apa tadi? Betapa tulusnya Rasulullah SAW. Saya tanya kepada jenengan, Rasulullah SAW bermuka masam mengabaikan Ibnu Ummi Maktum karena kemiskinannya Ibnu Ummi Maktum, karena keterbelakangan fisik Ibnu Ummi Maktum, atau karena hal lain? Karena hal lain. Karena beliau sedang sibuk mendakwahi pembesar-pembesar Quraisy yang kalau mereka masuk Islam, dampak positifnya akan sangat besar buat Islam. Bukan karena beliau merendahkan seorang yang miskin dan buta. Dan ini menunjukkan betapa tulusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, menurut segala kurangnya kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.